Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau bertukar pengalaman ya, atau bertukar pengetahuan untuk dulur-dulurku semuanya. Dan jika nanti ada tambahan ataupun punya pendapat yang lain, monggo silahkan ditulis di kolom komentar lur. Kita sharing bareng-bareng lur ya. Jadi ini apa yang saya ketahui lur. Jadi membahas tentang kekurangan dan kelebihannya klep racing atau modif klep lur ya. Nah, kita menggunakan klep racing atau kita memodif klep, membubut bagian daunnya seperti ini berbentuk cekung. Nah, biasanya klep racing itu kan cekung-cekung ini bentuknya, dan kita juga bisa memodif sendiri. Klep standar kita bentuk menyekung seperti ini. Nah, itu nanti kekurangan dan kelebihannya itu apa, mari kita simak videonya dari awal sampai habis lur. Oke lur, yang baru menemukan video ini atau channel ini, silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur. Oke lur, langsung saja. Nah, biasanya kan kita sering menemui atau menjumpai sebuah klep motor ya, yang modelnya itu seperti ini ya. Ininya dibubut, atau klep racing biasanya juga seperti itu bentuknya. Jadi ini ya, ini bentuknya cekung lur ya. Nah, mencekung kayak piring lur, bentuknya kayak apa, lepek dienggo ngeler kopi nih, arep ngombe kopi ben gak melonyoh lambene lur, ben adem lah. Seperti ini lur ya. Nah, bentuk cekung. Ini innya juga gitu. Nah, kena seperti ini ya. Jadi kenapa kok sering kita jumpai seperti itu, atau kita membuat atau memodif sendiri? Ini klepnya standar lur, cuma ini dimodif sendiri ya. Nah, dan modifnya ini nggak pakai bubut lur. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah saya share cara pembentukannya atau cara modif klep tanpa dibubut. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita bahas dulu keuntungannya ya. Sing api-api sih lur, kita bahas. Sing gak apik engko guri-guri ae. Nah, keuntungannya pertama itu ketika kita bubut, ini otomatis beratnya akan berkurang lur. Nah, karena bagian sini kan bentuk semula kan datar lur. Nah, datar begini lur, datar. Nah, kemudian ketika kita bubut kan ini berkurang. Nah, di sini keuntungannya bobotnya klep ini semakin ringan. Jadi sedikit lebih ringan. Nah, itu keuntungannya pertama. Kemudian untuk keuntungan berikutnya, nah ketika kita pasang di ruang bakar seperti ini lur. Ini maaf, ini kopnya belum belum dirapikan. Nah, ketika dipasang di sini, nah ini nanti memaksimalkan proses turbulasi lur, atau pencampuran bahan bakar dan udara. Nah, jadi bahan bakar dan udara itu kan proses pencampuran pertamanya kan di karburator lur. Nah, di karburator itu sudah terjadi pencampuran antara udara dan bahan bakar, kemudian masuk lewat manifold, masuk ke porting sini. Nah, ke lubang innya sini. Nah, ketika dia masuk di ruang bakar sini, nah dia akan prosesnya itu lebih bercampur lagi. Jadi proses lebih homogen, nah, lebih tercampur lagi lur. Jadi istilahnya itu seperti apa ya, gampangannya koyok dia diraduk lagi lur. Nah, diraduk lagi. Jadi misalkan kita membuat sebuah adonan atau campuran atau ngeraduk kopi lah istilahnya lur. Cara gambarnya ada nggak kopi, komposisi ini kopi air gula apa tambah susu ben enak. Nah, proses pencampurannya itu akan lebih bercampur lagi lur, jadi lebih sempurna pencampurannya ya. Jadi kan di sini sudah bercampur ya bahan bakar dan udara, tapi ketika ini dimodif seperti ini, nah nanti proses di ruang bakarnya ini pencampurannya akan lebih sempurna lagi. Dia masih bisa mencampur lagi karena bentuknya
cekung seperti ini. Jadi dia mengikuti bentuknya apa ini, kubahnya lur. Nah, bentuknya ruang bakar ini, jadi dia mengikuti. Jadi seperti lingkaran gini. Jadi itu nanti efeknya akan semakin bagus. Jadi udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu lebih homogen atau lebih bercampur, dan itu mengakibatkan pembakaran juga akan lebih sempurna, lebih bagus lagi, dan hasilnya nanti di tenaga juga akan lebih maksimal, juga lebih meningkat. Jadi seperti itu sebenarnya tujuan utamanya memodif klep seperti ini ya, dicekungkan atau dibubut. Nah, makanya di klep racing itu kebanyakan bentuknya memang sudah cekung. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi biar klep itu lebih ringan, dan juga proses pencampuran bahan bakar dalam ruang bakar ini itu lebih tercampur lagi, dan akhirnya pembakaran akan lebih sempurna. Jadi seperti itu secara singkatnya lur. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangannya. Nah jadi gini lur ya, jadi misalkan klep ini sebelumnya ya kan klep ini datar lur, di bagian daunnya kan di sini datar nggak cekung. Nah ketika kita bubut atau kita bentuk seperti cekung ini kan ada material yang kebuang, jadi akhirnya ruangan di sini, di kubahnya ini, di ruang bakar ini akan semakin luas. Nah kan sebelumnya kan rata gini, jadi kita buang, kita kurangi, sama saja kita kurangi, otomatis ini ruang bakar ini semakin luas, volumenya semakin banyak, itu akan menyebabkan kompresi menjadi turun. Nah, jadi rasio kompresinya akan menurun lur. Nah itu efek negatifnya seperti itu. Jadi solusinya gimana? Nah, makanya kalau kita melakukan modif klep seperti ini, atau kita mengganti klep yang modelnya seperti ini, klep racing, nah itu bagusnya itu kompresi juga dinaikkan lur. Nah jadi biar mengganti penambahan luasnya ruang bakar ini, jadi biar kembali ke ukuran ideal yang semula ya. Jadi seperti itu maksud saya, kembali ke kompresi yang ideal. Kalau kita nggak memadatkan kompresi, hanya kita ganti klep dengan model yang seperti ini, atau kita modif klep seperti ini, maka kompresinya otomatis pasti akan turun karena di sini berkurang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai di sini lur ya. Cuma kebanyakan memang kalau kita sudah main modif noken as, modif klep seperti ini, itu biasanya kompresi sudah dinaikkan lur. Itu otomatis biasanya seperti itu pasti dinaikkan. Jadi untuk memaksimalkan hasilnya atau kerjanya motor itu lor, jadi biar bisa maksimal itu seperti itu. Jadi kita modif ya semuanya harus disesuaikan, makanya kan di mesin itu satu kesatuan lor. Jadi jika satu bagian kita rubah ya lainnya kalau bisa harus mengikuti. Jadi kayak seperti ini contohnya, ketika kita main noken as, modif noken as, kemudian kita porting, terus ini klepnya juga kita modif. Nah seperti ini, jadi kompresi itu harus dinaikkan. Itu bagusnya lor. Sebenarnya kalau nggak kita naikkan itu nggak ada yang melarang, itu bebas, terserah kalian. Jadi untuk modif klep seperti ini atau klep racing itu bisa maksimal kalau kompresi itu dinaikkan seperti itu. Tapi kebanyakan kalau kita sudah main modif ini kan semuanya sudah dimodif lur. Jadi mulai kompresi, kemudian titik pengapian, dan mungkin bahan bakar yang kita gunakan pilih yang oktan lebih tinggi. Nah biasanya kan seperti itu. Jadi intinya kelemahan di sini atau kekurangan itu bisa kita kita hilangkan atau kita minimkan, kita siasati dengan cara seperti itu. Kita harus menaikkan kompresi dengan cara menggunakan piston dum ataupun papas bloknya, pokoknya banyak macam ya, atau kita pupuk bagian sini, biasanya kita pupuk itu juga bisa. Jadi menyempitkan ruang bakar itu akan menaikkan kompresi, nah agar hasilnya itu bisa maksimal. Oke lor, jadi untuk masalah pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan kita modif klep atau menggunakan klep racing seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk kalian dulur-dulurku semua yang mempunyai pendapat lain, monggo dicantumkan di kolom komentar lor, kita berbagi bareng-bareng, kita sharing bersama.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan nonton video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.